Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insyaallah dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di Bincang-Bincang Anak Muda yang diselenggarakan oleh MCQ, Makassar Cinta Quran. Alhamdulillah teman-teman yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin heboh penolakan ide Marxisme, Komunisme dan PKI yang kembali mencuat ke permukaan dan di berbagai media serta menuai respon dari berbagai kalangan. Hal ini kembali muncul saat pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan pembubaran PKI dan larangan menyebarkan serta mengembangkan paham komunisme, Marxisme-Leninisme dan dalam konsideran rancangan undang-undang tersebut. Sontak hal ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat fraksi-fraksi partai yang ada dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Namun menarik adalah mencuatnya isu tentang komunisme dan yang dihilangkan TAP MPRS nomor 25-nya itu muncul istilah isu khilafaisme yang kemudian disejajarkan dengan komunisme. Nah, dalam pembahasan hari ini kita akan mengulas seputar isu khilafaisme. Apakah yang dimaksud dari pembahasan isu ini, isu khilafaisme ini, dan untuk apa isu ini kemudian dimunculkan. Sejalan dengan tema kita hari ini, ada apa di balik isu khilafaisme. Nanti kita akan sama-sama membahasnya dengan dua pemateri kita yang telah hadir bersama kita pada hari ini, yang menemani bincang-bincang anak muda kita hari ini. Yang pertama, saya perkenalkan Bung Subaidi. Assalamualaikum, Bung Subaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bung Subaidi ini adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus di Makassar dan sekaligus aktivis sekaligus ketua lembaga dakwah kampus Liga Dakwah Mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia. Dan kita langsung saja sapa ke pemateri kedua. Kita sedang bersama Bung Ishak. Assalamualaikum, Bung Ishak. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, baik ini. Jadi Bung Ishak ini adalah seorang aktivis Gema Pembebasan yang kemarin mungkin sudah malang melintang dalam dunia pergerakan. Jadi pada pembahasan hari ini untuk kedua pemateri dengan berdasarkan tema ada apa di balik isu khilafaisme. Jadi saya ucapkan di pertama tadi bahwa isu khilafaisme ini mulai kembali muncul itu. Nah, yang dalam pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang digaungkan oleh seorang oknum partai tertentu. Untuk saya langsung masuk saja ke materi pertama, Subaidi, Bung Subaidi. Ada pertanyaan, kapan sebenarnya isu khilafah ini mulai muncul di permukaan itu, sudah menjadi isu yang hari ini mulai diperbincangkan. Mungkin untuk menjawab pertanyaan itu saya langsung saja mempersilakan waktu dan tempat kepada Bung Subaidi. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari moderator. Baik, terkait dengan kapan kemudian isu khilafaisme ini muncul, itu pada saat pembahasan RUU HIP di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2020. Yang mana kita ketahui bersama bahwa RUU HIP ini banyak
mengalami penolakan oleh kaum muslimin terkhusus. Karena diduga akan membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia dengan paham Marxisme dan komunisme. Tapi kemudian dalam pembahasannya di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2020, kemudian terkait dengan khilafaisme, di mana segolongan kelompok dari partai tertentu kemudian mengatakan bahwa perlunya penambahan terkait dengan pelarangan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebut saja Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, dan bentuk khilafaisme. Nah, di situ bentuk khilafaisme. Jadi situlah pertama awal mula kemudian mencuatnya isu ini yang digaungkan oleh segolongan kelompok dari partai tertentu. Seperti itu, Bung Sofyan. Ya, jadi dalam rancangan tersebut ada penambahan kata radikalisme dan komunisme, khilafaisme, seperti yang dipaparkan oleh Bung Zubaidi. Dan anggota yang melakukan hal ini adalah oknum partai tertentu. Dan permasalahannya sekarang ketika kita membahas larangan komunisme yang ada dalam TAP MPRS tersebut, itu kan jelas ya, Bung Subedi sasarannya untuk para komunis, ya, larangannya untuk para komunis jelas. Cuma ketika ada penambahan kata radikalisme dan khilafaisme, ini mengubah sasaran tembak itu. Jadi bukan hanya menuju ke orang-orang komunis atau yang berpaham Marxisme itu. Nah, untuk masalah ini saya punya pertanyaan untuk selanjutnya Bung Ishak ya. Selanjutnya Bung Ishak dulu sebentar, Bung Subedi ya, sebentar. Bung Ishak, jika kita melihat fakta yang sebenarnya di penambahan kata khilafaisme ini, kepada siapa isu ini sebenarnya diarahkan itu? Karena kan tadi jelas ya, kalau komunisme sasaran tembaknya untuk orang-orang komunis. Kalau ini ada penambahan khilafaisme, mungkin ada tanggapan dari Bung Ishak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam kematian sosialisme komunisme, salam kehancuran demokrasi kapitalisme, dan salam kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin pertama-tama mengucapkan terima kasih ya kepada kawan saya Bung Sofyan dan tim Makassar Cinta Quran yang mengamanahkan saya kemarin dihubungi sama tim MCQ untuk membahas terkait dengan isu ada apa di balik isu khilafaisme ini. Nah, langsung saya iakan. Nah, saya juga ucapkan terima kasih terkait dengan undangan ini. Nah, mungkin sedikit saya mulai dengan ini kasusnya dimulai dari pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu sekjen partai yang berkuasa saat ini, Hasto Kristianto. Ini dari salah satu media online .com. Itu di sana disebutkan bahwa PDIP sebagai partai yang mengusung RUU HIP ini itu menanggapi terkait dengan isu atau penolakan dari umat Islam terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, dan ada beberapa poin yang menjadi sorotan utama, yaitu terkait dengan tidak dicantumkannya TAP MPRS dan ada upaya untuk memeras
Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Ya. Itu yang ditanggapi oleh Hasto Kristianto pada yang dikutip oleh media itu, bahwa PDIP melalui pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa PDIP setuju untuk mencantumkan TAP MPRS terkait pelarangan komunisme dan PKI dan penghapusan pasal 7. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah kalaulah Marxisme, komunisme, PKI, Leninisme, kapitalisme, liberalisme itu dilarang, maka khilafah juga harus dilarang, khilafaisme juga harus dilarang. Nah, ini pernyataan yang saya kutip dari salah satu media, yaitu detik.com. Jadi memang ada upaya itu. Pertanyaannya seperti yang ditanyakan tadi oleh Bung Safian, saya kira ini pertanyaan yang sangat kritis, sangat urgent kemudian untuk dilontarkan. Bahwasanya untuk siapa? Siapa sebetulnya yang disasar melalui isu khilafaisme ini? Nah, kalau saya melihat setidaknya ada dua. Yang pertama adalah yang disasar itu adalah Islam itu sendiri atau ajaran Islam, dan kemudian yang kedua adalah umat Islam. Nah, saya akan uraikan sedikit terkait dengan dua poin ini. Yang pertama, bahwa yang disasar itu adalah Islam itu sendiri dengan ajaran khilafahnya. Jadi upaya atau narasi jahat yang dikeluarkan oleh salah satu partai ini yang menjadi penguasa ini, itu memang melihat bahwa ada upaya untuk melakukan pendistorsian terhadap ajaran Islam. Jadi ada upaya untuk mendistorsikan ajaran Islam, dan sekaligus sebagai bentuk penistaan sebetulnya, sebagai bentuk penistaan terhadap agama Islam itu sendiri. Karena kenapa? Kita ketahui bahwa khilafah itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Bahkan para ulama kita itu sejak dulu itu mengatakan bahwa khilafah ini adalah mahkota kewajiban. Jadi bukan sekedar kewajiban, tapi mahkota kewajiban. Karena kenapa? Hanya dengan khilafah inilah kemudian Islam itu bisa diterapkan secara kafah, secara sempurna dari A sampai Z. Itu bisa diterapkan ketika khilafah itu ada. Makanya kalau kita menyebutnya sebagai mahkota kewajiban atau tajul furud. Nah, jadi memang ada upaya untuk mendistorsi ajaran Islam, mensejajarkan Islam itu, mensejajarkan ajaran Islam khilafah, ajaran Islam yang agung, mensejajarkannya dengan paham-paham atau isme-isme buatan manusia, Marxisme, komunisme. Ini sebenarnya tidak rasional juga sebetulnya. Karena kenapa? Ideologi atau paham isme-isme yang disebutkan ini, ideologi Marxisme dan komunisme ini kan sebetulnya landasannya adalah materialisme, landasannya adalah ateisme. Jadi sangat tidak sinkron sebetulnya. Jadi ada upaya untuk melakukan pendistorsian kepada ajaran Islam dan mensejajarkannya dengan isme-isme buatan manusia, dan sekaligus upaya untuk menjauhkan umat Islam ini dari ajarannya, dari agamanya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kalau isu komunisme ini kan sebetulnya sangat sensitif sangat sensitif umat Islam di Indonesia itu ketika berkaitan dengan isu komunisme. Karena kenapa? Ada luka yang masih membekas terkait dengan sejarah kelam PKI atau sejarah kelam komunis di Indonesia. Nah, upaya untuk mensejajarkan khilafah sebagai ajaran Islam yang mulia ini dengan komunisme, dengan Marxisme dan lain sebagainya, itu sebenarnya upaya untuk merendahkan dan menjauhkan Islam itu dari ajarannya. Agar apa? Agar umat Islam itu takut. Agar umat Islam itu takut ketika mendengar kata khilafah. Khilafah ini sama dengan komunis. Sehingga kita sehingga umat menjauhi itu. Itu sebenarnya yang ingin diupayakan. Ingin mengupayakan agar umat Islam itu jauh daripada ajarannya sendiri. Dan yang kedua, yang disasar itu adalah umat Islam itu sendiri. Jadi umat Islam yang tikoh, yang kemudian ikhlas, senantiasa istiqomah untuk memperjuangkan Islam itu secara kafah, terutama umat Islam yang selalu memperjuangkan terkait dengan Islam politik. Saya kira ini yang paling menjadi sasaran utama. Jadi kebangkitan Islam politik itu sebenarnya ditanggapi dengan adanya
isu khilafaisme ini melalui RU haluan ideologi Pancasila. Walaupun memang sebetulnya ada lagi wacana untuk mengubah haluan ideologi Pancasila ini menjadi RU PIP. Jadi ingin diganti namanya, ingin ganti labelnya, tapi isinya sama saja. Sama saja. Jadi sama saja. Jadi yang ingin disasar itu adalah yang pertama adalah Islam itu sendiri, upaya untuk mendistorsi ajaran Islam, dan yang kedua adalah umat Islam yang senantiasa ikhlas dan istiqomah untuk mengemban Islam itu sendiri secara kafah, untuk menerapkan Islam secara kafah. Itu yang menjadi target utama kalau saya melihat itu. Saya kira demikian, Bung Safian. Ya, terima kasih Bung Ishak. Saya kira jelas pemaparan dari Bung Ishak tadi bahwa yang sasaran tembak di sini umat Islam secara umum ya Bang, dan adanya upaya untuk mendistorsi ajaran Islam yang terkait khilafah, dan otomatis sasaran tembaknya adalah orang-orang yang kokoh memperjuangkan ajaran Islam yang merupakan kewajiban umat Islam ini, yaitu khilafah yang seperti dikatakan tadi Bung Ishak adalah Islam politik. Kita kembali lagi di materi pertama, ya, Bung Subaidi. Ya. Jadi tadi jelas ya yang diungkapkan oleh Bung Ishak mengenai upaya-upaya dan siapa saja sasaran tembak dari isu yang diuparkan pertama tadi, yaitu khilafaisme. Cuma pada saat isu ini muncul, gitu. Tadi kan sudah dipaparkan bahwa kapan isu ini muncul, dan sebenarnya apa yang mendasari oknum partai tersebut, ya, ingin menambahkan kata khilafaisme ini, gitu. Kan tadi sudah jelaskan sasaran tembaknya, gitu ya. Nah, ini apa mendasari oknum itu? Yang mendasari oknum tersebut ingin menambahkan kata khilafaisme ini dalam TAP MPRS nomor 25 tentang pelarangan ideologi komunisme dalam pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila beberapa waktu lalu. Bagaimana? Saya minta tanggapannya untuk Bung Subaidi. Baik. Terkait dengan yang melatar belakangi kemudian munculnya isu khilafaisme ini, yang kemudian ingin dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang HIP haluan ideologi Pancasila, tentunya untuk memuluskan langkah politik segolongan kelompok yang kemudian melihat perkembangan politik Islam saat ini yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dan itu menjadi kemudian batu sandungan bagi misi-misi politik mereka, sehingga kemudian dengan memunculkan isu khilafaisme dan mensejajarkannya dengan paham-paham terlarang seperti Marxisme, komunisme, dan kapitalisme, itu artinya orang atau individu ataupun sekelompok yang kemudian mengemban ide ini, sebut saja misalnya untuk paham komunisme adalah yang diemban oleh PKI, dan kemudian khilafah sendiri merupakan ajaran Islam, syariat Islam. Ketika kemudian ajaran itu dikatakan terlarang, maka otomatis yang mengembannya pun akan dicari, akan dikejar, diburu, dan ditangkap karena diduga akan membahayakan dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Seperti itu, Bung Safian. Jadi yang saya tangkap, jadi di sini yang ada seperti intrik politik ya untuk melawan, untuk membentengi diri dari lawan-lawan politik itu terkait dengan adanya isu ini. Begitu ya Bung Subaidi? Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bung Subaidi. Jadi jika kita melihat lebih jauh bahwa seperti yang dipaparkan oleh Bung Subaidi, ternyata ada sebuah rencana atau ada intrik politik di dalam penambahan kata radikalisme dan khilafaisme ini. Nah, saya kembali ke Bung Ishak. Bung Ishak, sejalan dengan pemaparan Bung Subaidi tadi yang kedua, bahwa ya ada intrik politik yang mendasari oknum tersebut untuk menggaung
kemudian menambahkan kata khilafaisme di dalam tab MPRS itu yang akan menjadi konsideran pada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, di sini pertanyaannya, jika kita sedikit lebih jauh melihat apa motif sebenarnya di balik digaungkan isu khilafaisme ini. Mungkin dari Bung Ishak ada tanggapan? Saya persilakan, Bung Ishak. Pertanyaan yang dilontarkan oleh moderator tadi bahwa sebenarnya apa yang menjadi motif isu ini ya, motif terkait dengan dimunculkannya isu terkait dengan khilafaisme ini. Nah, menyambung pengantar yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang ini ada tujuan-tujuan tertentu atau ada manuver-manuver politik tertentu yang sebetulnya dilakukan oleh mereka untuk mencapai beberapa tujuan-tujuan politik ke depannya. Nah, saya membagi menjadi setidaknya tiga kategori motif di balik isu ini. Yang pertama adalah adanya motif ideologi, yang kedua adanya motif politik, dan yang ketiga adalah motif keserakahan. Saya menyebutnya sebagai motif keserakahan. Yang pertama mungkin terkait dengan motif ideologi. Saya sudah sedikit paparkan tadi bahwa memang ada upaya untuk melakukan pendistorsian terhadap ajaran Islam. Kan yang muncul juga ini adalah isu tentang komunisme. Isu tentang komunisme yang menunggangi atau yang ada di balik RUU HIP. Nah, saya kira demikian terkait dengan motif ideologi. Jadi memang ada pertarungan, saya kira ada pertarungan ideologi juga. Dan yang menjadi sasaran tembak itu lagi-lagi adalah ujung tombaknya itu mengarah kepada Islam dan ajarannya, yaitu terutama terkait dengan siasah atau fikih siasah atau politik, yang tentu ketika kita membahas tentang fikih siasah, tentu kita akan sampai kepada pembahasan tentang sistem pemerintahan Islam. Nah, apa itu sistem pemerintahan Islam? Itu khilafah tadi. Nah, itulah yang coba untuk didistorsi oleh pihak-pihak yang mengeluarkan narasi-narasi jahat ini. Dan yang kedua, terkait dengan motif politik. Betul apa yang disampaikan, saya sangat sepakat dengan disampaikan oleh Bung Subaidi tadi, bahwa ini adalah ada upaya kemudian untuk menjadikan Pancasila itu ke depannya, atau undang-undang haluan ideologi Pancasila ketika berhasil diloloskan, itu akan dijadikan sebagai alat untuk mengebuk lawan politik penguasa, atau orang-orang yang selama ini berseberangan dengan kekuasaan. Nah, itu sebenarnya yang mereka ingin sasar. Jadi selain mengebuk pergerakan atau kebangkitan politik Islam, juga orang-orang yang selama ini kritis terhadap kekuasaan. Nah, contohlah misalnya ada salah satu ormas yang sebelum ada RUU ini saja, sebelum ada haluan ideologi Pancasila saja, itu sudah dicap sebagai anti Pancasila dengan standar yang tidak jelas. Nah, dengan adanya Perpu Ormas tahun 2017 yang sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang Ormas yang baru. Nah, melalui Perpu Ormas itu, pemerintah atau penguasa itu langsung menggebuk kelompok atau ormas Islam yang mereka cap sebagai anti Pancasila. Sebutlah misalnya HTI. Nah, itu kan digebuk dengan label itu, dengan label anti Pancasila. Padahal kalau kita melihat siapa orang atau siapa kemudian yang paling layak mengklaim dirinya sebagai orang yang paling Pancasilais, itu kan tidak jelas. Iya. Selama ini apa yang dilakukan oleh HTI misalnya, yang dilakukan itu adalah mengkritisi penguasa, memberikan solusi-solusi yang datang dari solusi Islam. Misalnya BPJS misalnya, yang kembali dinaikkan, bahkan sudah berlaku tanggal 1 Juli kemarin. Sejak awal kemunculan BPJS ini, itu ormas Islam atau umat Islam yang selama ini kritis, itu sudah menyampaikan itu, bahwa BPJS ini itu bermasalah. Jadi semenjak munculnya, itu sudah disampaikan terkait dengan masalah BPJS ini. Akhirnya kita lihat saat ini, di mana defisit setiap tahunnya, padahal
iurannya terus dinaikkan, tapi selalu defisit, selalu defisit. Jadi memang ada yang salah terkait dengan BPJS ini. Belum lagi kalau kita bahas secara pertentangannya dengan Islam, itu sangat luar biasa. Belum lagi undang-undang yang lainnya, misalnya kebijakan-kebijakan lainnya. Misalnya terkait dengan Perpu COVID-19 menjadi undang-undang dan lain sebagainya. Nah, itulah yang selalu disampaikan oleh pihak-pihak atau umat Islam yang kritis terhadap kekuasaan. Nah, saya kira itu yang sangat mengganggu bagi penguasa hari ini, sehingga mereka membutuhkan alat gebuk yang lebih kuat untuk bisa menghantam mereka. Ini lebih luar biasa lagi. Belum lagi pada pasal berapa itu? Pasal 44 kalau saya tidak salah itu, terkait dengan pemberian kewenangan kepada penguasa, kepada presiden sebagai penafsir tunggal Pancasila, sebagai pemegang kekuasaan haluan ideologi Pancasila. Ini luar biasa. Jadi seolah-olah bahwa presiden itu atau penguasa itu dijadikan sebagai orang yang paling Pancasilais. Yang paling Pancasilais dan bisa kemudian mencap siapapun sebagai orang yang anti Pancasila dan menggunakan haluan ideologi Pancasila ini untuk menggebuk mereka. Dan sangat berbahaya. Karena ini akan mengarahkan penguasa menjadi penguasa yang sangat otoriter. Yang menjadi penguasa otoriter absolut. Ini sangat kemudian membahayakan Islam dan kemudian membahayakan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengemban Islam ini. Nah, yang berikutnya, saya kira ini yang paling utama ya. Jadi sebenarnya di balik isu khilafaisme ini, sebenarnya ada kepentingan atau kepentingan jahat pihak-pihak tertentu atau penguasa hari ini yang sebenarnya ingin dilanggengkan. Cobalah kita lihat misalnya bagaimana BUMN kita hari ini. Itu hampir seluruh sektor dari BUMN kita itu mengalami kerugian. Bagaimana misalnya Krakatau Steel, bagaimana misalnya Inalum, bagaimana misalnya PLN. Jadi itulah kondisi BUMN kita hari ini. Jadi dililit dengan hutang yang sangat besar, tapi tidak digolongkan sebagai utang negara. Nah, akan tetapi ketika BUMN ini kemudian mengalami gagal bayar, saya kira bagaimana? Kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ketika BUMN kita yang mengelola atau berada di sektor-sektor yang sangat strategis ini, menyangkut hajat hidup orang banyak ini, apa yang akan dilakukan? Tentu hanya ada dua pilihan. Apakah membiarkan BUMN kita itu diserahkan kepada asing dan asing yang telah memberikan utang kepada mereka, atau membayarkan hutang BUMN? Tentu logisnya ketika memang penguasa itu masih memiliki hati nurani, masih memiliki kepedulian terhadap rakyatnya, dia pasti akan membayarkan hutang BUMN itu. Karena kalau tidak dibayarkan, tentu akan diambil alih oleh asing dan asing sebagai pemberi modal atau pemberi utang kepada BUMN kita. Dan ini sangat berbahaya. Nah, belum lagi misalnya kebijakan undang-undang minerba yang baru saja disahkan kemarin itu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam batubara, mineral dan batubara, itu dengan jelas kebijakan penguasa itu mementingkan kepada oligarki, kepada kapitalis, dan meminggirkan kemudian kepentingan rakyat. Itu perusahaan raksasa yang ada di balik undang-undang minerba itu, yang kemudian dijamin untuk mendapatkan perpanjangan masa izin pertambangan di negeri ini. Nah, dan mereka ini menguasai hampir 70% produksi batubara nasional kita. Belum lagi PLTU kita itu kemudian diserahkan kepada Cina dan lain sebagainya. Belum lagi kemudian pemindahan ibu kota. Belum lagi kemudian sumber daya alam kita yang lainnya, migas, yang sekitar 80% itu kemudian dikuasai oleh swasta, oleh asing dan asing. Jadi ada kepentingan jahat yang saya kira coba untuk diamankan melalui kebijakan seperti ini. Salah satunya adalah isu khilafaisme ini. Karena kalau kita lihat, bagaimana dijelaskan oleh Bung Zul tadi, bahwa di dasar itu adalah kelompok umat Islam yang kemudian selama ini kritis terhadap kekuasaan. Nah,
Jadi mereka itu coba untuk kemudian dibungkam, di umat Islam itu coba untuk dibungkam ketika penguasa itu kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau kemudian mengeluarkan undang-undang atau aturan-aturan yang melanggengkan kepentingan mereka untuk merampok sumber daya alam Indonesia dan menyerahkannya kepada tuan-tuan mereka, itu yang saya maksud adalah swasta, asing dan asing, maka ketika mereka berhasil membungkam umat Islam yang selama ini kritis, maka mereka akan dengan mudah bisa meloloskan kepentingan-kepentingan mereka itu. Jadi ada upaya untuk membungkam lawan politik yang selama ini kritis terhadap kebijakan mereka, yang pro terhadap oligarki dan pro terhadap kapital dan pemilik modal. Saya kira seperti itu, Afian. Ya, ya Bang. Ya, terima kasih Bung Ishak. Pemaparan yang mungkin saya kira cukup lengkap ya. Bagaimana motif di balik khilafaisme ini? Seperti yang saya tangkap tadi yang dijelaskan oleh Bung Ishak sedikit, bahwa pemunculan isu khilafaisme ini dan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila mungkin sebagai salah satu upaya mereka untuk membentuk imunitas mereka ya, agar dapat mengeruk aset-aset bangsa seperti yang dijelaskan Bung Ishak tadi. Jadi sebelum kita tutup perbincangan hari ini, saya minta closing statement ya dari masing-masing pemateri. 2 menit. Saya mulai dari Bung Subaidi. Closing statement. Saya persilakan Bung Subaidi. 2 menit, Bung. Baik, terakhir dari saya, mungkin kita harus pahami, kita harus ketahui bersama bahwa di balik isu-isu yang kemudian dikeluarkan oleh segolongan kelompok-kelompok tertentu itu mempunyai kemudian ide dasar atau suatu permasalahan, suatu misi yang kemudian coba untuk disembunyikan. Sebut saja banyak kemudian misi-misi jahat di belakang isu khilafaisme ini yang kemudian coba untuk disembunyikan. Misalnya baru-baru saja pengesahan Undang-Undang Minerba. Yeah. Nah, kemudian isu tadi digunakan untuk menjatuhkan lawan politik, sehingga kemudian ketika lawan politik ini tidak mampu berkutik, tentunya akan memuluskan langkah politik mereka dalam mengeruk sumber daya alam yang kita miliki. Iya, iya. Sekaligus menyerahkan kepada tuan-tuan mereka. Itu yang harus kita ketahui bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bung Sofyan. Ya, terima kasih Bung Subaidi. Saya kira jelas ya, singkat dan jelas closing statement-nya. Saya langsung saja closing statement yang kedua, Bung Ishak Hasan. Kepada Bung Ishak Hasan. Halo Bung. Yang pertama bahwa menekan ajaran Islam dijamin oleh konstitusi kita. Jadi Islam itu diakui sebagai agama yang resmi dan dijamin untuk kemudian kita sebagai umat Islam itu untuk menjalankan agama kita itu Islam. Maka orang-orang yang kemudian mencoba untuk melakukan kriminalisasi terhadap ajaran Islam itu tidak ada kemudian sikap kita harus melawan. Kita harus melawan kemudian narasi jahat ini dan memberikan kontrapuni terhadap upaya-upaya mereka untuk melestarikan ajaran Islam. Jadi khilafah itu adalah ajaran Islam yang mulia dan hanya dengan kemudian khilafah kita sebagai umat Islam ini bisa menjalankan syariat Islam kita itu secara sempurna, secara menyeluruh, baik dalam sektor ekonomi, baik dalam sektor politiknya, dalam hal peradilan, sistem peradilan, dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya, kesehatan, pendidikan, itu hanya bisa diterapkan ketika umat Islam ini kembali memiliki institusi yang bisa menjamin semua. Institusi inilah yang disebut dengan khilafah Islami. Itu tadi closing statement dari
kedua pemateri, Bung Ishak dan Bung Subaidi. Jadi sebelum kita tutup, yang saya sebagai moderator menegaskan bahwa dari pemaparan kedua pemateri tadi, di sini sebenarnya yang paling harus menjadi perhatian kita adalah upaya-upaya pengambilan aset bangsa, upaya-upaya penggerusan sumber daya kita. Ternyata di balik isu-isu politik yang menyangkut ideologi komunis, ternyata kapitalis di belakang lebih berbahaya. Mungkin teman-teman bisa menganalisa sendiri bahwa sebenarnya kapitalisme lah, jika kita melihat fakta, kapitalisme lah yang jahat hari ini. Setelah komunisme sudah berlalu sekian lamanya. Jadi hari ini yang bermain di kancah global adalah kapitalis. Bagaimana mereka mengeruk aset-aset bangsa negara-negara berkembang. Nah, itu saja akhir kata dari saya. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat amal atau mendapat balasan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua pemateri sudah meluangkan waktunya pada hari ini, dan partisipasi untuk para penonton sekalian, dan insya Allah bincang-bincang pemuda akan tetap dilanjutkan, dan nantikan bincang-bincang selanjutnya hanya di channel MCQ Makassar Cinta Quran. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.